Halo. Halo. Ketemu sama kami berdua lagi di sini di Pageant Podcast. Nah, ini kita ngomongnya agak berbeda nih, Kak. Beda banget ya. Soalnya biasanya desainernya desainer yang kayak apa ya? Kayak gaun malam, Nah, sekarang kita kedatangan gitu. tamu yang kedatangan seseorang yang membuat heboh dunia pageant. Karena dia ngebikin karyanya tuh unik banget, berbeda. terus beda ya karena dia adalah desainer national costume. Inilah dia Mas Ade. Oh iya, sebelumnya kali ini kita cuma berdua aja karena Kirana lagi absen dulu. Tapi tenang, dia pasti balik besok kok. bakal hadir lagi. Nah, ini kita ngomong ketemu sama Mas Ade, mungkin bisa dikasih lihat dulu satu contoh kali. Karya piece-nya ya. Nah, itu kan terpapang nyata. Ini taruh kalau sini aku kali, boleh taruh tahu tengah. salah satu kebudayaan dari tengahmu di antara kalian. Nah, dari gitu. Betawi ya. Iya, dari Oke, benar. Dari Jakarta. Ya, ini kostum yang pernah dipakai sama salah satu teman kita, Mbak Naja. Oh, yang pernah masuk video kita juga. Miss Global DKI. Betul, 5, DKI 5. Nah, nanti kita akan ngomong lebih lanjut tentang ini dan yang lainnya. Tapi kita, Mas Ade mungkin kenalan dulu sama teman-teman yang nonton Pageant Podcast mungkin. Monggo. Halo semuanya, perkenalkan saya Ade. Saya di sini sebagai fashion art designer atau lebih ke national costume atau perkostuman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikut pageant, terus mau cari national costume atau traditional costume, bisa langsung banget ke Mas Ade ini. Ya karena kalau aku bilang dia salah satu desainer yang karyanya tuh oke loh untuk national costume. Patut diperhitungkan. Karena udah kebukti kan kemarin dipakai ini salah satu aja udah kayak gini nih Kak, ya kan? Traditional costume ini ya. Iya, alhamdulillah. Ya, di tahun 2018. Nah, nih Mas Ade, awal mulanya gimana sih Mas kok bisa tertarik pengen bikin kostum? Kan biasanya rata-rata desainer tuh ya pengennya bikin kebaya, gaun malam atau gimana kayak gitu. Sebenarnya tuh berawal dari senang mendesain dulu. Gambar itu emang dari kecil senang mendesain baju kan. Apalagi basic aku dari kecil tuh seni. Suka sama seni tari, nyanyi. Pokoknya berhubungan dengan seni aku suka. Terus semenjak mengikuti pageant itu, setelah Kak Ariska menang Miss Grand International. Oh, Indonesia we did it. Indonesia we did it. And then? Pada waktu itu kan otomatis aku mengikuti pageant kan Kak. Mengikuti teman-teman yang suka menggambar natmos juga kan. Dan terus terinspirasi dari mereka yang sering merekomendasikan sketsanya untuk diajukan ke beberapa ajang. Karena pasti mereka ngeposting kan itu, mereka ngeposting. Nah, aku terinspirasi juga kan, aku juga bisa gambar. Kenapa aku nggak coba? Kan ini juga menarik kan. Kalau natkos itu kan ada unsur atau tema yang kita angkat. Nah, itu tantangan tersendiri sih buat para desainer natkos. Nah, tertariknya di situ. Awal mulanya karena Ariska dulu Kak. Karena Kak Ariska. Terus ngelihat beberapa ini yang suka bikin sketch. Karena aku terinspirasi menyalurkan bakat juga. Pengen memunculkan karya yang punya filosofi gitu ya. Oke, berarti awal mulanya dari ketertarikan waktu Ariska menang, terus berlanjut karena ini nih sesuatu yang bisa nih aku kerjakan kayak gitu. Karena ada segi kebanggaannya ya Kak ya, terutama ya karena kita kan mendesain suatu kostum yang merepresentasikan suatu daerah atau Indonesia bahkan suatu budaya kayak gitu. Oke, kalau terus Mas Rani mungkin mulai pertama kali bikin di tahun berapa itu kalau boleh tahu? Pertama kali bikin itu aku tahun 2017. 2017 aku lulus SMA, nggak sengaja kalau aku bisa bikin kayak gini. Nggak sengaja coba Kak, gimana kalau sengaja itu? Nggak sengaja karena memang sebelumnya kan nggak tahu kalau aku bisa bikin kayak gini. Memang dulu pada tahun 2016 itu aku sempat ikut acara tahunan Kota Semarang Night Carnival. Oh, yang esensi itu. Tahun 2016 karena di sekolahku kalau anak yang suka sama seni otomatis langsung diajukan. Perwakilan sekolah biasanya. Masih pelajarin telepon orang tua suruh ngabarin orang tua.
kalau kamu suruh ikut ini terus aduh pasti kalau ikut kayak gini kan butuh biaya yang Iya. juga kan Kak. Nah, Bener. karena ya dari situ terus tertarik untuk mencoba terus gitu. Oke. Siapa yang pertama kali pakai baju ini waktu itu? Pertama kali pakai karya Ade itu sebenarnya itu aku nggak sengaja kan bikin. Nggak sengaja punya usaha kayak gini, bisa dikatakan usaha ya kan. Usaha udah jadi usaha lah. Amin. Itu ada salah satu mahasiswa kampus di kota Semarang, tata kecantikan, tata rias. Oh, tata rias. Di tugas akhirnya kan pasti dia butuh ini kan, Kostum. untuk gelar karya. Sebelumnya memang aku iseng-iseng bikin kayak gini dari sisa bahanku tahun 2016 daripada aku gabut karena aku lulus udah ngelamar kerjaan belum ada panggilan dan sedangkan orang tua aku juga ngajar-ngajar aku terus cari kerja gitu. Dia berusaha gimana caranya aku biar cepat dapat kerjaan daripada aku nunggu kelamaan nggak ada hasil. Luntang lantung ya di rumah mending juga. aku berkarya kan aku emang dari kecil sih Kak, aku tuh ya Ini entah ya. ini ya bikin apa tuh, bikin baju Barbie gitu, bikin baju Barbie. Tangannya gatel. Iya, gatel banget tangannya bikin kayak gitu. Kalau kita gatelnya beda Kak, gatelnya jajan pengen ngeluarin duit aja atau jajan gitu ya Kak. Kalau ini salah satu anak bunda Indonesia yang kreatif bener, bro. karena Jadi, dia tangannya gatelnya gatel. tuh berkarya. Nah, berarti sekolah atau hanya emang otodidak nih? Autodidak semua karena memang tidak sengaja. Oke. Nggak sengaja aja kayak gini ya. Itu dia Kak. Apalagi ntar kalau bener-bener didalami, terus tahu ilmu pastinya seperti kayak gimana, bakal lebih wah lagi nih soal karyanya Mas Ade nih. Karena kan pasti ini ya namanya orang pasti belajar dan terus belajar kan. Kita mencari Belajar tahu terus, Kak. celah di mana sih kurangnya ini. Iya. Oh ternyata polanya tuh harusnya seperti ini. Iya, gitu kan. Betul. Nah kalau untuk Mas Ade sendiri ini belajarnya dari mana? Maksudnya untuk kan dulu kan iseng nyoba bikin gitu kan. Terus, ya, Apa namanya iseng kan mungkin boleh kita bilang agak semi ngasal gitu. iya memang. Nah, Memang. Bukan semi lagi ya, udah beneran ngasal ternyata. Nah, setelah dari ngasal-ngasal itu kan pasti kan Mas Ade pengen nih bikin dengan cara yang Bener kayak bener gimana? gitu. Nah, itu belajarnya di mana atau Sebenarnya Ade itu kan tipe orang yang takut untuk sharing sebenarnya. Itu memang nggak bagus sih ya kita takut sharing karena memang pertama aku sadar diri aku bukan siapa-siapa kalau aku tanya sama orang yang lebih senior dari aku ya aku kan masih newbie ya Kak, masih nggak tahu apa-apa, takutnya kalau nggak direspon karena memang kebanyakan rata-rata seperti itu. Nah itu aku juga kan aku mengikuti beberapa akun-akun yang Portal pageant. ya portal pageant dan costume maker. Itu dari situ. Nah dari situ apa yang aku lihat, apa yang aku dengar itu ilmu buat aku. Oke. Berarti belajar dari mana aja Kak dia Kak? Nah berarti kalau misalnya kan oke lah mungkin kalau headpiece kita nggak perlu apa ya istilahnya nggak tahu ilmunya lah mungkin karena bisa lah kita contoh pakai topi kita tapi kalau baju itu kan ada ilmunya. Nah itu belajar atau belajar sendiri atau gimana? Belajar sendiri sih Kak, lebih itunya karena memang sampai saat ini aku juga belum tahu ilmu pastinya seperti apa, tapi aku menggunakan material yang gampang kita bentuk, gampang kita pakai juga. Jadi kalau bikin pola-pola gitu, maksudnya ada kolaborasi sama penjahit atau gimana? Kebetulan kakak aku penjahit. Baiklah. Match sudah ketemu Kak, ya kan? Gembok temu kuncinya jebleng langsung udah jadi kayak gitu. Ternyata kayak gitu. Ini ya apa yang kamu pinginkan nanti diterjemahin sama kakak gitu ya. Kerja bareng. Ya emang harus ada ininya sih. Ya kalau kostum ya walaupun beda sama baju tapi tetap basicnya kan juga baju. Iya kan kayak gitu ya. Kalau nggak tahu itunya juga pasti bakal susah sih. Iya. Tapi sempet dulu aku lulus SMA kursus jahit-jahit. Tapi di situ aku kayak merasa ditipu gitu loh Pak. Ditipunya gimana? Karena memang aku kan orangnya kurang bergaul sama orang. Jadi nggak tahu kita ditipu apa enggak. Emang tempatnya tuh kurang meyakinkan untuk kita belajar gitu. Nanti tanya-tanya sama aku aja kalau masalah jahit. Di Semarang juga. Iya, sampai sekarang pun sertifikatnya belum diserahin ke aku. Ini ya kelasnya Mas Ade tetap ikut nggak? Sekarang? Nggak, ya pas kemarin-kemarin itu. Kelasnya sana. Kan itu aku kayak privat gitu loh Kak. Oke. Jadi hampir setiap hari aku masuk. Tapi kayak sekolah gitu. Berarti emang ini ya diajarin cuman nggak tahu itu lembaga mana. Iya.
maksudnya beneran lembaga yang Sekolah bisa apa enggak, mengeluarkan sertifikat, resmi, tuh. enggak? Ya itu, karena memang aku kan anaknya enggak kuper banget, enggak kayak ini loh. Jadi apa-apa ikut orang tua aja itu yang ya udah dilakukan daripada Nanti kumpul sama kita aja kak. Gak apa-apa sih, yang penting itu ilmunya terdapat. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit aku tahu tentang mesin. Yang awalnya aku nggak bisa pegang mesin, aku bisa pegang mesin. Ini berani ya? Ya, yang nggak tahu pola akhirnya tahu pola. Walaupun nggak banyak ilmu yang aku serap. Tapi Gak apa-apa sih. Nanti kita bergaul bareng. Nanti pasti dia lebih apa ya? Lebih gila dari sebelumnya. Baik. Oke, berarti kalau itu awal mulanya otodidak. Terus berarti kayak belajar karena melihat dan belajar karena dari kayak misalnya bikin asal iseng gitu ya berarti ya. Learning by doing berarti ya rata-rata kayak gitu. Terus kalau kebanyakan national costume-nya sendiri itu apa sih sulitnya itu di mana biasanya? Sulitnya itu ketika kita mikir konsep itu sulit. Kan pasti dari pihak yang pakai juga menuntut yang seperti ini. Yang kedua cari literatur. Untuk ini ya bukan inspirasi apa sih filosofinya? Filosofi dan kita juga tahu pakai-pakainya gimana kan, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita bikin seperti apa gitu. Itu literatur dan konsep yang paling susah. Kalau untuk eksekusi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala berarti ya. Itu kayak misalnya contoh misalnya headpiece ini aja deh. Pengerjaannya berapa lama? Ini banyak cerita banget. Nah ini makanya ceritain ke teman-teman Pageant Podcast nih biar tahu nih. Awalnya Mbak Najwa tuh minta support karena dia direkomendasikan sama Mbak Citra. Awal aku support kan Mbak Citra itu. Aku pas jalan Mbak Najwa itu WA aku langsung minta support ini pakai ngirim ini segala kan proposal itu kan biar aku percaya juga kan. Nah aku awalnya mau nolak kak karena barusan aja aku support Mbak Citra karena untuk membuat seperti ini kan butuh waktu, proses. Dana itu kan yang utama sih. Itu terus aku gini kan karena pertama kali support itu kan aku gagal karena memang tidak memungkinkan untuk menyabet best national costume atau traditional costume itu. Terus aku mikir gini, yang di awal aja aku nggak mikirkan itu gagal, tapi kenapa nggak coba lagi, nggak ada salahnya nggak coba lagi. Ya udahlah nggak apa diambil. Awalnya Mbak Najwa itu minta yang simple, yang udahlah apa adanya, nggak usah detail-detail banget, nggak usah. Yang pokoknya yang simple, nggak menyusahkan adik gitu-gitu. Terus nggak sengaja ketemu ke rumah kan, main ke rumah Mbak Najwa itu. Ternyata kakak kelas gue SMP. Faktor ketidaksengajaan ya? Iya tidak sengaja. Terus Mbak Najwa itu tahu aku, tapi aku nggak tahu Mbak Najwa. Tapi aku tahu sekilas karena Mbak Najwa di SMP tuh ikut modeling. Kayak, berarti udah dari dulu ya Najwa ya, udah dari dulu. Ya emang itu sih kak. And then terus? Mbak Najwa tahu aku karena aku di sekolah juga menonjolnya di bakat nyanyi gitu-gitu. Nah jadi tahu kan. Terus kamu di kelas begini, terus akhirnya aku desainin spontan di situ. Saat itu juga pertemuan itu? Ya waktu itu masih orat-oratan sih kak. Mbak aku nggak mau bikinin yang biasa, aku pengennya kamu yang inilah yang terbaik gitu. Apalagi kan kamu kakak kelasku, kita pernah satu sekolah. Kalau bisa kita membawa nama harum sekolah kita bareng-bareng gitu. Akhirnya itu tercipta ini. Nah itu prosesnya sendiri mas, maksudnya kayak kita ngomongin headpiece dulu aja deh. Maksudnya kalau total look satu look itu kan prosesnya pasti lama banget ya. Untuk headpiece-nya ini sendiri itu berapa lama? Headpiece-nya sendiri itu ini 2 hari jadi. 2 hari kak. 2 hari jadi. Kalau aku yang bikin setahun. Karena dikejar waktu juga kan mepet. Jadi harus cepat bikin juga. Ini apa nih temanya apa nih mas? Ceritanya apa? Ini aku ambil salah satu kesenian dari Betawi, tari topeng tunggal atau tari kedua tiga kan. Dia pakai topeng 3 jenis. Ada topeng topeng panji yang pertama yang warna putih, topeng warna apa sih warna merah jambu ya, merah jambu, pink. Topeng samba itu ya, sama topeng kelana ya warna merah. Itu kan 3 topeng itu punya karakter yang beda-beda. Panji itu punya karakter yang halus. Kalau samba itu punya karakter yang centil. Kalau kelana punya karakter yang gagah, menggambarkan seorang laki-laki. Nah ini merangkai kristal-kristalnya, batu-batunya. Iya, menerjemahkan. Menerjemahnya. Maksudnya kalau dari konsep terus jadi seperti ini. Soalnya kalau aku biasa bikin baju, ya ada prosesnya. Cuman
karena kita nggak pernah bikin ya kayak kita nggak tahu proses bikin headpiece itu gimana tuh. Maksudnya dari apanya dulu lah atau gimana dulu gitu. Kan pertama kita udah mendesain tadi kan Kak. Kita lakukan dulu dasarnya mahkota itu apa. Oke, kerangka. Ya, kerangka mahkotanya itu apa. Terus yang dilakukan pertama tuh kan ini pakai ukir ya Kak, ini ya masih amatir ya Kak. Aku sekarang pun juga masih amatir tapi lumayan lah udah halus nih. Baru pertama kali bikin. Jadi bikin yang pertama tuh bikin ukiran dulu aku. Bikin ukiran. Terus kalau udah kan dicat, dirangkai. Kalau aku detail menyesuaikan sih Kak. Detail menyesuaikan gimana bagusnya, selera orang gimana, selera setiap. Berarti tetap ini ya, dilihat tuh nanti bagusnya seperti apa gitu ya. Oke. Tapi kalau setahu aku ya kostum itu beda kan kalau sama baju biasa tuh kostum itu dia diharuskan satu dia pasti harus lebih grande. Dia harus Kalau lebih nggak terlihat, heboh. terlihat karena harus dari sekian meter udah kelihatan kalau itu tuh sesuatu yang menarik gitu loh. Nah, itu kan tantangannya sendiri di situ ya, Mas ya? Iya, betul. Tantangannya emang di situ juga itu susah juga menurutku. Nah, itu dia. Gimana caranya bisa menarik perhatian orang. Nah, itu maksudnya dengan headpiece kayak gini, ini kalau kata Mas Adi udah simpel kalau kita udah riuh ya kayak bikinnya. Iya, gila. Maksudnya apa? Diangkat aja mungkin Kak ya, iya, biar teman-teman bisa lihat ini kan detailnya. Nah, detail banget ya, kayak apa ya? Setiap satu sisi nih ya, ada kayak aku bilang apa sih? Manik batu-batuan gitu. Nah, batu-batuannya ada, gitu. Di sini ada semuanya dan kayak apa ya? Yang mungkin aku bingung kalau aku nih ya, kayak padu-padan warna. Iya. Kan nggak bisa asal templok ya Kak ya. Itu juga susah Kak. gitu, gila. Detailnya sih udah oke nih. Detail Dari banget. jauh aja udah kelihatan. Iya, kelihatan. Iya, ini kostum. Jakarta banget ya kan. Nah, ini bahannya apa aja nih Mas biasanya kalau bikin kayak gini? Bahan utamanya aku spon Eva. Spon anti matras itu ya bisa Buat yoga itu. Nah, bisa dibuat dasar mahkota, bisa dibikin. Pokoknya itu bahan utamanya di situ. Oke, kalau ngukirnya kalau boleh tahu pakai apa? Kayak cutter. Hah? Cutter biasa. Dipanasin gitu? Enggak. Buat Enggak. hello. Kamu nyayat-nyayat gitu, ngukir gitu Iya. pakai cutter. Oh, kira pakai yang ini loh, kawat panas itu loh Iya, Kak. ngukir yang buat styrofoam gitu Heeh, kan. heeh. Itu kalau beberapa temanku ada pakai teknik solder itu solder Solder. dipanasin. Kalau aku lebih seneng yang manual karena rapi. Oke. Oh, beda-beda teknik kali ya Kak ya. Aku malah Itu. taunya ya kayak gitu pakai apa Kalau sih? aku Panas disuruh gitu. pakai cutter. Ini yang ke saya tangan. Udah biasa kalau kena cutter. Ya, sama Kak. Kalau aku udah biasa ketusuk Jahit, jarum ya. ya Kak. Ya. Karena Aku kerjaannya ya ada. seperti itu. Iya. Nah, itu berarti ini keren sih. Maksudnya sesuatu yang belum pernah kita tahu ya Kak ya. Maksudnya proses kan setiap orang pasti berbeda-beda. Iya benar. Nah, ternyata Mas Adi prosesnya seperti itu. Dari cari inspirasi, terus kayak bahkan dia sampai harus tahu filosofinya sendiri ya Kak ya. Nah, itu yang sedikit membuat takut sih kan. Karena dipertanggungjawabkan, kita nggak boleh ngasal. Iya, karena kita bawa unsur daerah tertentu ya Kak ya. Kalau misalnya kita salah persepsi, salah interpretasikannya itu yang jadi masalah. Judulnya kan kita menceritakan kembali, Iya. bukan membuat cerita baru. Iya, betul. Kita menceritakan kembali. Oke, baik. Kalau Mas Ade nih ya, biasanya nih ya, yang sering inspirasi Mas Ade dalam buat kostum apa? Nah, apa Mas? Apa dulu ya? Ah. Aku kalau melihat sesuatu yang aneh, selalu jadi inspirasi buat aku. Oke, baiklah. Ngeliat kita dari menjadi inspirasi Kak. Ya siapa tahu. Tapi bukan aneh. Oke, anehnya tuh aneh yang gimana? Yang unik, yang belum banyak diketahui orang kayak gitu. Ya, kita mah udah boboran. Berarti lebih kayak sesuatu yang berbeda berarti. Iya. Jadi Inspirasi. misalnya peristiwa atau Ya peristiwa. atau mungkin Karakter gitu, karakter orang kayak gitu atau gimana? tokoh gitu. Tokoh gitu sebenarnya nggak sih? Peristiwa. Kayak tokoh tuh dalam arti misalnya gini, kamu ngelihat sosok Sri Kandi nih, terus aku terinspirasi bikin sesuatu yang bermuncul dari sosok Sri Kandi, nanti aku Interpretasikan seperti ini. Oh iya. Iya sih, iya bener. Itu juga salah satu yang jadi inspirasi aku. kalau sampai saat ini udah banyak banget loh Mas kostum yang dibikin. Nah itu, udah siapa aja sih Mas yang udah selain untuk Naja di Miss Naja, Global Miss waktu itu, Global. udah siapa aja? Banyak sih Kak. Insya Allah ingat semua ya Kak. Ya enggak harus semua, nggak apa-apa juga sih.
Yang pertama itu kan pertama kali Mbak Citra, Heeh. di Pariwisata Jawa Tengah 2018. Yang batik canting gitu Iya, ya. batik. Terus yang ini Mbak Naja Miss Global DKI, Miss Global Jawa Tengah Mbak Devina itu barengan sama Mbak barengan Naja. lagi. Oh, dua proyek kostum sekaligus. dan Iya. waktu yang sama mepet lagi. Oke. Terus? Itu di tahun 2018 terus disuruh support lagi sama Miss Landscape tadi, Landscape kayak internasional karena itu waktunya mepet dan waktu itu mau lebaran. Oke. Oh iya pas puasa Iya. itu ya Miss Landscape bener. Agak horor ya Kak ya, Iya. menerima orderan waktu puasa menjelang lebaran gitu. Sebenarnya udah biasa sih Kak, cuman karena mepet, Ah. nggak keburu waktunya untuk menyelesaikan kostum, akhirnya pakai kostum yang udah dipakai. Oh, Pakai oke. bajunya. Terus ke Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2019 Hmm. itu aku support DKI 3, Hmm. tapi ceweknya yang putri ya. Hmm. Oh yang kemarin itu. Yang masuk top 3. Masuk top 3 loh. Oh. Jangan sedih. Terus? Terus Mbak Naja lagi Putri Pariwisata Oke. 2019. Oke. Terus Miss Art Banten Aha. itu aku ambil peristiwa sih Kak. Oke. Peristiwa tsunami Banten. Oh yang kemarin itu ya bener jadi itu. Terus Miss Kuba Internasional. Oh Miss Miss Kuba. Kuba, oke. 2019. Terus apa lagi ya? Yang paling baru. Yang paling baru itu terakhir itu Hmm. Putra Putri Bahari Jawa Oke Tengah. dari ini ya. Siapa sih kemarin yang maju? Mariana Sama Ian Rahardian. kayak daerah Solo gitu. Iya, kan? Surakarta. Oke iya aku ingat. Wah, lumayan banyak sih Kak itu Kak udah. Iya, udah banyak banget dan udah sampai internasional. Nah, itu dia. Catet. Jadi bukan kalau bahasa sekarang bukan Iya. receh Kak, bukan Iya, kaleng-kaleng. kaleng ya. Amin. Ya maksudnya ya emang udah kompetitif banget gitu Mm-mm, loh. benar-benar. Apa yang disajikan dari Mas Ade ini. Dan ya Semarang patut berbangga ya ada salah satu desainer nasional kostum yang udah go internasional ya. Mungkin 2021 boleh mensupport Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Oh boleh sekali, aku menunggu sekali karena Jawa Tengah itu jarang banget Wah, untuk ngelobi di AD kan. Maksudnya minta Oh. support di AD. Kebanyakan Iya. luar Jateng. malah udah terkenal di luar Jateng Baiklah, dia. udah ada kode-kode awal. Siap ada tahun 2021 boleh. Iya, boleh banget. Nah di antara tadi udah Ade pernah sebutin tuh yang paling susah banget bikinnya, Bikin. itu yang Paling mana? susah banget bikinnya itu sebenarnya susah. Tapi yang paling susah banget tuh bikin punya Mbak Naja. Malah ini. Kenapa itu deh? Karena awal aku support ini kan Natkos dan itu aku bukan orang Jakarta. Oke. Jadi bingung Iya. ya. Bingung nyari ini ya Cari literatur, kan, bahannya Mbak. seperti Iya. apa. Bahkan gue nyari kainnya juga. Iya, Seperti itu. apa motifnya dari Jakarta gimana. Mungkin gitu. sekarang kan ada apa online shop ya kan? Ha-ha. Kita bisa beli dari online shop. Terus cari topeng, detail topeng kecil-kecil kayak Oh, gini, iya. aku harus ke Jogja dulu. Aduh, Iya, perjuangan susah. untuk membuat suatu karya itu emang nggak gampang sih Kak. Tapi begitu udah jadi, begitu udah dilihat, udah dipakai terutama gitu, wah lega banget rasanya itu. Ya rasanya lega, terus bangga ternyata aku bisa bikin kayak gini. Nah, Juara. juara pula Ya Allah, kan. itu enggak nyangka. 2019 berarti juga hampir loh, udah masuk 3 besar. Nah. Itu yang bom gede banget itu kan. Iya, Tahu itu ambil dong. tema Gambang Kromong. Oh, Oke, karena aku oke, yang oke. masangin pas di Jakarta. Oh iya. Enggak, aku bantu masangin karena Aduh. emang kondisi di balik layar Backstage, kan pasti ah. hektik kan. Dan seorang cewek pakai baju yang segede itu kan pasti susah. Iya, roknya juga gede. Roknya gede, dan itu kan gongnya agak lumayan berat sih. Kerangkanya besi loh. Iya, besi. Saya punya Oh, itu momo. besi. Jadi dia harus nyatuin besi kanan sama kiri, Kiri. baru dipasang ke Pundak. pundak, lutut, kaki. Nggak udah doang. Kalau SDM-nya Mas Ade sendiri di tempat workshopnya Mas Ade itu ada banyak atau Mas Ade jangan-jangan single fighter nih? Tahun 2017 sendiri Ah. karena Oke. baru. Hmm. Terus makin sini berkembang, akhirnya ada kakak keluar dari kerjaan karena memang kerjanya sudah tidak bisa diteruskan, akhirnya bantuin aku. Padahal dia nggak bisa prakarya gitu-gitu, nggak bisa. Bisanya yang tadi yang saya gitu ya. Enggak, itu kakak Beda lagi, beda beda lagi. lagi itu kakak. Oh, beda lagi. oke. Terus akhirnya bisa sedikit demi sedikit, akhirnya sekarang udah kebiasaan dia udah. Iya ini ya, apa ya, kalau sesuatu Bisa karena biasa. Iya, Betul. terus sempat ada beberapa karyawan juga itu
tapi mereka pada resign karena nggak nyaman, karena memang bikin kayak gini kan Iya, susah, itu butuh susah. ketelitian. Iya bener. Sedangkan yang ikut aku tuh anak-anak cowok. Anak-anak cowok itu kan pasti nggak betah kalau disuruh mainan kayak gini kan kak. Ya, apalagi duduk Iya. jam gitu kan lama-lama. Tapi kalau udah seneng mau ngerangkai kayak gitu 24 jam juga nggak kerasa. Nah ini aku makanya mataku kayak bangun tidur, kurang tidur nih kayaknya. Aduh. Tapi ini ya, selain untuk national costume kan biasanya dari daerah-daerah itu kan ada kan acara event-event apa itu udah pada berdatangan belum ke Mas Adi? Misalnya Kayak misalkan ya kalau di Semarang itu kan ada Semarang Night Carnival atau mungkin kalau di Solo itu kan ada Solo, Batik Carnival. Batik. Aku pernah ikut juga Batik Carnival. Berarti ini ya. Terus kan kadang mungkin ada nih ya dunia seni tari gitu yang mereka butuh headpiece, butuh aksesori apa gitu, Mas Adi juga melayani. Melayani juga. Oke, tapi udah banyak ya sekarang. Alhamdulillah ya Baiklah. gitu. Ya Usaha ya. usaha dari merintis kak, ya kan? Iya. Begitu udah ada yang tahu dari oh ini loh ternyata di Semarang ada yang bikin kostum national kostum, traditional kostum. Mereka langsung merujuknya ke Mas Ade Mas biasanya. Getok tular kak istilahnya Iya. gitu. Dari 1 jadi 1000 kak. Amin gitu ya. Iya. Ya emang untuk apa ya, kita mengembangkan sesuatu itu emang butuh usaha keras Iya. dan panjang memang. Iya. Nah tapi kalau yang paling Mas Ade paling apa ya? Mungkin kalau semua karya pasti berkesan, tapi yang paling berkesan, paling suka, paling apa ya, memorable gitu yang mana Mas?